Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 yang beranggota Fathihatun Dasari, NIM 19641033, dan Rangga Octaviades NIM 19641016. Di sini kami akan membahas konsep dan isu-isu etika dalam praktik konseling. Yang pertama itu ada hakikat kode etik dalam profesi konselor. Ditegaskan oleh ABKIN, kode etika konselor merupakan seperangkat norma sistem nilai moral yang mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugas dan keprofesionalannya dan kehidupan di masyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia diwajibkan dan dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus anggota, organisasi tingkat nasional dan profesi dan kabupaten kota. Yang kedua ada kode etik profesional konselor Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama itu melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Yang kedua mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasinya. Dan yang ketiga, hubungan kode etik dan moral dan etika. Etika profesi dalam kode etik, keduanya merupakan hal yang memiliki keterkaitan, bahwa kode etik merupakan suatu tatanan hukum yang berwujud dan nilai-nilai dari apa yang dibicarakan. Antara etik dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat, karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rangga Octaviades. Baiklah, saya Rangga Octaviades. Di sini saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Fathihatun Indasari. Namun demikian, dalam hal tertentu, etika dan moral memiliki perbedaan. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan moral adalah untuk mengukur tingkah laku manusia, adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan makna, namun dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu isu-isu etik dalam praktik konseling. Yang pertama yaitu ada penempatan kepentingan konseli di atas kepentingan konselor. Seorang konselor yang masih mementingkan kepentingannya di atas kepentingan konseli akan menimbulkan efek negatif yang seharusnya tidak perlu terjadi. Maka dalam menangani konseli, seorang konselor harus menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi. Karena dalam hal ini konseli yang tidak terpenuhi kebutuhannya, biasanya dia akan meninggalkan proses konseling dalam sebuah terminasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis atau etik tidak selamanya mudah, namun inilah yang menjadi tugas seorang konselor. Selanjutnya pendapat dari Welpel nih dalam Glading tahun 2012 menambahkan perlunya karakter integritas, keberanian moral, serta pengetahuan dalam diri konselor untuk mengatasi hal tersebut. Demikian inilah materi yang kami sampaikan. Kembali